Ikhwani fiddin yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian pada malam hari ini. Yang sebelumnya sempat 1 minggu kita libur, dan alhamdulillah kita masih bisa diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita dalam permasalahan dalam pembahasan sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada pembahasan yang mana? Tidak tahu. Dilihat catatannya. Pembahasan tentang suku Aus. Jangan ngawur. Karena banjir. Mekah banjir. Itu kan yang dulu banget. Kok yang dulu banget? Iya kan Ya. Kita kemarin sempat membahas ya tentang ya ini kisah tentang pembangunan kembali Ka'bah. Ya, Ka'bah itu sempat roboh. Ya. Ka'bah sempat roboh. Kenapa roboh? Maka di sini ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya ketika itu Mekah ya Ka'bah, di tempat Ka'bah itu Masjidil Haram itu banjir. Ya. Dikarenakan memang Masjidil Haram itu terletak di sebuah lembah, di bagian lembah ya. Lembah itu bagian bawah dari perbukitan. Jadi kalau ada bukit, bagian atasnya itu ya bukit, bagian di antara kedua bukit atau beberapa bukit itu namanya lembah. Jadi situ tempat dataran rendah. Jadi tidak heran ya kalau terjadi banjir di situ. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, karena terbakar. Ada seorang wanita yang membawa dupa ya, ada semacam mungkin seperti menyan mungkin, atau ya dupa itu ada juga seperti apa namanya itu? Arang itu. Jadi seperti itu. Jadi asapnya itu menyebarkan aroma wangi, bagi mereka wangi. Jadi tujuannya si wanita ini untuk memberikan aroma yang wangi terhadap jamaah haji dan umrah. Tapi dupanya malah jatuh, tumpah dan membakar kiswah Ka'bah sehingga Ka'bah pun roboh. Pendapat ketiga mengatakan adanya dikarenakan karena berlebihan kiswah. Ya, kiswahnya itu menumpuk. Ya, setiap ada pembesar suku atau pembesar dari raja-raja ya Arab datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, maka mereka memberikan oleh-oleh atau memberikan hadiah ke Ka'bah dengan memberikannya kiswah. Karena terlalu banyak yang memberikan kiswah, akhirnya numpuk di atas Ka'bah itu kiswah-kiswah. Akhirnya Ka'bah pun ya roboh, keberatan. Nah, bagaimana kisah dibangunnya kembali Ka'bah? Ya, setelah robohnya Ka'bah itu, ya, maka orang-orang Quraisy mereka kebingungan, bagaimana bisa roboh rumah Allah, ya. Tapi mau bagaimana lagi, namanya sebuah bangunan, ya pasti roboh juga. Apabila bangunan itu sudah tua, maka tentunya bisa roboh. Kemudian mulailah mereka bermusyawarah untuk membangun kembali atau memperbaiki Ka'bah. Dan ketika mereka sudah berencana untuk membangun Ka'bah, ya, mereka mengatakan satu sama lain, ini bagaimana ini Ka'bah ini harus kita bangun kembali, ya, dengan bangunan yang kuat, ya, jangan seperti rumah-rumah kita ini, ya. Karena orang-orang Mekah ketika itu mereka membangun rumah itu sangat sederhana sekali. Mereka membuat dinding-dindingnya dari batu dan tanah liat. Ya, jadi mereka bikin rumah itu nggak bisa bikin yang ribet-ribet. Mereka bikin yang gampang-gampang, dari tanah liat bikin kotak gitu aja. Ya, ditempel-tempelin batu, disusun-susun, ditempelin tanah liat sampai tinggi. Dan nggak pakai atap mereka itu buatnya. Jadi bagian atas itu supaya mereka terjaga dari hujan dan sinar matahari,
mereka tutup pakai pelepah kurma, dan ditutup-tutupin dengan daun-daun kurma yang banyak, ya, sehingga air nggak bisa masuk, ya, panas matahari juga nggak bisa masuk. Ya, mirip seperti rumah zaman dahulu, pakai apa? Daun kelapa, ya, susun-susun seperti itulah. Ya, kalau orang Arab pakai pelepah kurma, ya, disusun-susun juga. Makanya rumah-rumah mereka itu sering rusak, sering roboh, beberapa minggu roboh. Makanya mereka sering kali memperbarui rumah mereka, dibagusin lagi, ada retak ditempel lagi, roboh ditempel lagi pakai tanah liat, jadi gampang rusak. Ya, mereka mengatakan bagaimana kita harus memperbaiki Ka'bah ini, dibangun yang bagus, jangan seperti rumah-rumah kita. Maka mereka mengatakan kita butuh kayu yang kuat. Ya. Kemudian bagaimana kita dapatkan kayu? Dari mana kita dapatkan kayu yang besarnya kuat? Kita hidup di Jazirah Arab itu nggak ada hutan, kekeringan, ya, kering, memang daerah sana kering, ya, jarang ada kayu, paling cuma pelepah kurma. Kita butuh kayu yang kayunya itu kuat. Ya. Seseorang mengatakan ketika itu, aku melihat di pelabuhan di Jeddah, ya, di Mekah ini, saat ini pun bernama Jeddah, dahulu zaman Rasulullah pun namanya pun Jeddah. Di pelabuhan Jeddah itu adalah bangkai kapal yang terdampar di pantainya. Ya, jadi ada ketika itu kapal yang lumayan besar bocor, tenggelam, ya, tenggelam. Semua orang-orangnya tewas, ya, kapalnya itu tenggelam. Dan beberapa hari kemudian kapal itu mengapung kembali karena terbuat dari kayu, ngapung kembali. Ya. Sudah nggak ada yang punya, ini tinggal bangkai kapal saja mengapung, terdampar di pantai. Kayunya kayu bagus, kayu yang kuat. Ya. Orangnya sudah pada mati, sudah pada tenggelam, nggak ada yang punya kapal ini. Maka baiklah, kata mereka, kita ambil saja kayu di bangkai kapal itu. Ya, kita cari ahli waris dari kapal tersebut, siapa pemiliknya, ahli warisnya, kita minta beli kayu di situ, ya, atau kita minta. Setelah dicari ahli warisnya, ya, sudah ketemu dan mengatakan, ini ada kapal yang pernah tenggelam, sekarang sudah mengapung kembali. Kami butuh kayu buat membangun kembali Ka'bah. Bagaimana, kita akan beli saja kayunya, bagaimana? Ya. Terus kata orang tersebut, oh, ya sudah, tidak usah, kami hibahkan, kami berikan saja kepada kalian, ya, pakai saja kayunya, ya, nggak apa-apa, nggak usah beli. Ya. Akhirnya mereka dapat kayu, ya, untuk bikin, ya, membangun Ka'bah kembali, membuat pondasinya dan seterusnya. Ya. Terus mereka mengatakan, kita pun nggak pandai dalam membangun suatu bangunan. Ya, kita orang-orang Mekah ini nggak pandai bikin bangunan. Kita bikin bangunan cuma gini-gini, cara nyusun batu yang bagus itu kita nggak tahu. Ya. Kita harus cari seorang yang ahli. Ya. Dan qadarullah, di hari itu juga, ketika itu ada seorang tokoh Mekah yang baru saja membeli budak dari negeri Habasyah. Afrika. Dan budak ini memiliki keahlian membangun bangunan, menata, ya, menyusun bebatuan untuk membuat bangunan. Dia ahli bikin bangunan, budak ini. Ya, jadi budak-budak itu mereka bukan cuma orang yang bodoh terus disuruh pekerjakan gitu, bukan. Budak-budak itu mereka, ya, dijual belikan sesuai dengan kemampuan budak tersebut. Apabila budak itu pintar, ahli dalam bidang ini, bidang itu, ahli pertanian, ahli misalkan dalam menernakkan hewan misalkan, atau ahli pembangunan, itu harganya lebih tinggi daripada budak yang cuma bisa bantu-bantu aja. Beda, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keterampilan yang dimiliki budak, ya. Sesuai juga dengan kedudukan budak itu. Misalkan ini budak ini putri, ya, raja misalkan yang habis kalah perang, ya, putrinya ditawan, dijadikan budak, harganya pun bisa berubah, bisa berbeda, ya, seperti itu. Ya. Nah, budak ini, ya, seorang tokoh Quraisy ini membeli budak ini, memiliki keterampilan dalam pembangunan, ya, pintar membangun. Ya. Maka lengkaplah urusan mereka.
kayu sudah ada, ahli bangunan sudah ada, akhirnya mereka mulai untuk membangun kembali Ka'bah. Akan tetapi ketika mereka mencoba untuk merobohkan Ka'bah, ya tentunya tidak bisa membangun atau memperbaiki Ka'bah yang sudah roboh itu kecuali dirobohkan semuanya, ya diperbaiki dari pondasi. Jadi harus dirobohkan semuanya dulu, baru dibangun kembali dari pondasi, kemudian tembok-temboknya dan seterusnya. Ya. Jadi nggak bisa kita langsung bangun temboknya yang roboh langsung disambung, tidak bisa. Supaya bangunannya kuat harus dirobohkan sekalian dulu. Nah, akan tetapi mereka orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy ini, mereka masih teringat dengan kisah Abraha sebelumnya yang berusaha untuk merobohkan Ka'bah, yang akhirnya dikirimkan azab Allah burung ababil yang melemparkan batu-batu kerikil dari neraka. Nah, mereka takut nanti kalau mereka mencoba merobohkan Ka'bah, azab Allah datang. Ya, mereka takut. Makanya maka dari itu nggak ada yang berani nyentuh Ka'bah ketika itu. Ya. Nggak ada yang berani nyentuh Ka'bah. Apalagi peristiwa itu belum lama berselang, ya, baru beberapa tahun. Kemudian sampai 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, nggak ada yang berani nyentuh Ka'bah, nggak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Akhirnya ada seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah, ya. Al-Walid bin Mughirah. Dia itu adalah ayah daripada Khalid bin Walid, bapaknya Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid bernama Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, seorang tokoh Quraisy. Beliau ini, dia ini, ya, akhirnya mulai merobohkan satu persatu dinding-dinding Ka'bah, dirobohkan. Ya. Akhirnya dia kerja sendiri, sudah mulai capek, berkeringat capek. Mereka panggil orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, jangan nonton saja, ayo bantu. Tapi mereka orang-orang Quraisy mengatakan, tidak, kami nggak akan membantumu sampai kami tahu kamu besok masih hidup apa enggak. Ya, saking takutnya mereka, ya, terhadap azab Allah. Nanti barangkali kok mulai berani-berani ngerobohin rumah Allah, kena azab juga. Akhirnya mereka gak ada yang berani bantu Al-Walid ini, sampai besok benar-benar sampai besok ditunggu. Akhirnya keesokan harinya Al-Walid mulai kerja lagi, robohin lagi, ya, dan ternyata mereka orang-orang Quraisy melihat Al-Walid ternyata masih hidup, nggak apa-apa. Akhirnya mereka mulai membantunya, ya, seperti itu, ya. Dan ketika mereka mulai merobohkan, ya, ketika mereka itu orang-orang Quraisy itu memang mereka takut sekali sama Allah, ya. Mereka tahu, ya, Allah itu yang menciptakan, ya, segala sesuatu, menciptakan alam semesta. Ya, ini mereka sebenarnya memiliki tauhid, orang-orang kafir Quraisy ini sebenarnya. Ya. Namun tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah adalah yang kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, menghidupkan, mematikan, menggerakkan matahari, menerbitkan dan menenggelamkan, semuanya Allah. Itu tauhid rububiyah. Namun mereka itu kesalahannya pada tauhid uluhiyah. Mereka nggak memiliki tauhid uluhiyah, yakni menjadikan Allah hanyalah Allah yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Makanya mereka itu syirik. Mereka beriman Allah yang menciptakan alam semesta, tapi mereka beribadah nggak kepada Allah, mereka beribadah kepada berhala. Ya, itulah memang itulah muncul istilah syirik, itu memang seperti itu, menjadikan Allah, menjadikan sesuatu sebagai, ya, serikatan atau perserikatan atau sebagai tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Itu syirik namanya, orang-orang musyrik, ya. Namun mereka mengenal Allah sebagai pencipta segala alam semesta dan pemilik Ka'bah, ya. Tapi mereka itu kesalahannya di tauhid uluhiyah, mereka salah di situ. Nah, mereka itu dikisahkan orang-orang Quraisy ini sambil merobohkan dinding-dinding Ka'bah, sambil hancurkan sesuatu, itu mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya Allah, kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Karena saking takutnya, ya, saking takutnya kalau azab Allah datang. Sampai mereka sampai roboh dinding tersebut, menggali tanah untuk membuat pondasi yang kuat, ya.
Mereka menggali dengan dalam, ya, sampai di dasar pondasi tersebut ada batu berwarna hijau, batu besar berwarna hijau di dasar Ka'bah itu. Ya, mereka mencoba mengangkatnya, mengangkat karena mereka nggak ingin menggali lebih dalam lagi. Mereka harus singkirkan batu itu. Mereka mencoba untuk mengangkatnya. Namun ketika mereka mencoba mengangkat dengan alat mereka, dengan mungkin semacam skop atau linggis mereka, ya, terangkat sedikit. Namun dari balik batu hijau besar ini muncul atau terpancar cahaya yang sangat terang, yang menyinari, yang sampai menyilaukan mata mereka. Ya. Akhirnya alat, ya, batu itu pun tertutup kembali, alatnya pun tercabut kembali, tercabut dengan tersendirinya. Kemudian, ya, dikatakan sudah ini berarti kita tidak dibolehkan untuk menggeser atau memindahkan batu ini, sudah dibiarkan saja, jangan ada yang ganggu, ya, kita mulai saja buat pondasi di atas batu ini. Nah, akhirnya mereka mulai membuat pondasi dari situ. Kemudian setelah membuat dinding, ya, hampir setengah atau sudah beberapa meter tingginya, ya, tiba-tiba muncullah ular, ya, muncullah ular yang tubuhnya itu, badan ular tersebut berwarna hitam dan kepalanya berwarna putih, ya. Dari dalam pondasi tersebut ada ular besar, badannya hitam, kepalanya putih. Akhirnya mereka mencoba menangkapnya dan menyingkirkan, terus, ya, dibuang, ya, mencoba membuangnya. Setelah dibuang, muncul lagi ular yang sama, ya, dari pondasi Ka'bah tersebut. Setelah dibuang lagi, ternyata muncul lagi ular tersebut. Terus akhirnya mereka berpikir, mereka akhirnya bermusyawarah, ada apa ini? Kenapa kok ada ular? Selalu ada ular, sudah disingkirkan masih muncul lagi. Ya. Kemudian dikatakan mungkin ada uang haram yang kita pakai untuk pembangunan Ka'bah ini. Ya. Sebaiknya kita singkirkan dulu, kita keluarkan uang haram tersebut, ya, baru kita gunakan uang halal saja untuk membangun Ka'bah. Ya, jadi memang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu mereka memang terkenal selalu memakan uang haram dari hasil riba, ya, dari mencuri, merampas, ya, dari kecurangan ketika berdagang dan seterusnya. Jadi mereka memang uang haram itu sudah wajar bagi mereka, sudah saking bergelimpangannya dengan uang haram. Ya. Maka dari itu ketika diambil uang yang haram, tinggal uang yang halal, ternyata uang yang halal cuma sedikit, ya, sehingga Ka'bah pun nggak bisa dibangun seperti sedia kala, seperti bangunan Ibrahim. Jadi harus dikurangi, ya, karena uangnya tinggal cuma terkumpul sedikit. Ka'bah yang sebelumnya itu bentuknya segi 4, ya, ya, misalkan, ya, seperti ini meja kita ini segi 4 ini, segi panjang, persegi panjang, ya, awalnya seperti ini. Nah, dengan dua pintu, ya, pintu kanan dan pintu kiri. Ini ini Hajar Aswad, sebelah sini Hajar Aswad, sini pintu kanan, ini pintu kiri. Awalnya seperti ini. Namun karena uang haram tadi, ya, karena uang halalnya cuma sedikit, akhirnya Ka'bah dikurangi, ya. Jadi dikurangi, jadi bentuknya kotak, ya, persegi 4, ya. Sehingga kalau kita ketahui ada lengkungan di bagian samping Ka'bah itu yang kita sebut dengan Hijr Ismail, ya, lengkungan seperti tembok melengkung itu sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah, ya. Hijr Ismail itu sebagai tanda kalau itu masih bagian dari Ka'bah. Ya. Karena uang untuk membangun Ka'bah itu kurang, akhirnya Ka'bah dikurangin dan dikasih tanda Hijr Ismail biar orang tahu ini masih Ka'bah gitu. Jadi orang itu kalau mau sholat di dalam Ka'bah sebenarnya gampang, masuk aja ke ruangan di Hijr Ismail itu. Nah, itu sudah sama saja sholat di dalam Ka'bah. Karena bagi kita, ya, untuk sholat di dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah itu sangat sulit. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk, para ulama, ya, pemimpin raja-raja Mekah, baru mereka bisa masuk. Ya, untuk kita orang-orang biasa dilarang masuk. Ya.
dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya. Adapun kalau mau masuk ke dalam, adapun untuk sholat dalam Ka'bah, ya, tinggal di Hijri Ismail saja, itu lebih mudah, itu sama saja sholat di dalam Ka'bah. Maka dari itu apabila sudah sholat dikumandangkan, sudah mau sholat, yang akan ditunaikan waktu sholat, itu di Hijri Ismail itu ada pintunya atau ada pagarnya itu ditutup, ya nggak boleh ada sholat orang sholat di situ, karena kalau ada orang sholat di situ sama saja dia sholat di depan imam, ya sama saja dia sholat tuh dalam Ka'bah di depan imam, ya, nggak boleh, harus di luar. Ya. Akhirnya dengan uang halal yang sedikit tadi, Ka'bah cuma tinggal kotak, pintu yang awalnya 2 kanan kiri jadi cuma tinggal 1, ya. Seperti itu. Dan ada Hijri Ismail sebagai penanda. Kemudian setelah dikurangi uang haramnya, tinggal uang halal, barulah muncul burung dari timur, dari arah timur, masuk ke dalam Ka'bah, mengambil ular tadi, ya, dan membawanya terbang ke arah barat. Ya. Dan burung ini ciri-cirinya sama seperti ular tadi, tubuhnya warnanya hitam, kepalanya putih. Ya. Dia burung ini mengambil ular hitam tadi, kepala putih tadi, membawanya pergi. Barulah hilang ular tersebut. Kemudian mulailah dibangun dan sampai kepada tahapan akhir, ya, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Ya. Ya. Sebelumnya, ya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya, mengatakan bahwasanya beliau seandainya bukan karena masyarakatku itu masih awal-awal masuk Islam, ya, ditakutkan mereka itu nanti akan berontak atau protes, niscaya aku akan mengembalikan pondasi Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Ya. Ini ketika Rasulullah sudah menguasai Mekah ini. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laula anna qaumaka hadisu ahdi bijahiliyah la amartu bil baiti fahudima fa'adkhaltu fihi ma akhraja minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyan wa baban gharbiyan fabalagtu bihi asasa Ibrahim. Tafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, wahai Aisyah, seandainya kalau bukan karena kaummu atau ya orang-orang kaum muslimin yang baru masuk Islam itu, ya, niscaya aku akan membangun Ka'bah, ya, dan mengembalikannya dan menempelkannya kembali pintu, menjadikannya 2 pintu, pintu timur dan pintu barat, dan mengembalikan pondasi atau bangunan itu seperti bangunan semulanya, yaitu pada zaman Ibrahim. Nah, namun karena Rasulullah menjaga hati kaumnya supaya kaumnya tidak heran dan tidak memberontak, maka Rasulullah membiarkan Ka'bah tetap seperti itu, ya, sampai sekarang ini, ya. Ya, kemudian lanjutkannya tadi, ya, setelah itu kita sudah sampai kepada puncak pembangunan Ka'bah, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini ya, sebelumnya memang sudah ada Hajar Aswad, ya. Kita sudah ceritakan panjang lebar ketika itu pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail. Kemudian diletakkan di situ Hajar Aswad. Nah, untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya ini, itu sebuah kemuliaan yang besar. Dan orang-orang Quraisy itu saling berebut, ya. Suku-suku dari mereka itu saling berebut, ya, dari berbagai macam suku di situ. Karena orang-orang Quraisy zaman dahulu itu mereka punya kebiasaan, yaitu kebiasaan suka meninggikan nama atau suka menjaga harga diri. Jadi segala sesuatu yang luar biasa itu mereka sandarkan kepada diri mereka. Wow, kitalah yang masang Hajar Aswad. Nah, mereka bangga. Sesama suku-suku dari mereka itu memang suka berbangga diri. Terutama ketika itu sudah ada suku yang sudah memiliki nama yang tinggi, ya, suku Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Ya, karena Abdul Muthalib menemukan
air Zam-Zam. Oh, itu meninggikan sekali itu derajat kedudukan Bani Hasyim. Nah, suku yang lain nggak mau kalah. Ini kita harus cari hal yang membuat suku kita naik juga. Masang Hajar Aswad ini sebuah kemuliaan bagi mereka. Hanya mereka berebut. Wah. Ya, berawal dari Bani Abdiddar. Ya, Bani Abdiddar ini memang ya yang ditugaskan untuk mengurusi Ka'bah dan Baitul Masjidil Haram. Ya. Mereka mengatakan kami yang pasang ya Hajar Aswad, nggak boleh ada yang menentang. Ya. Oh nggak bisa. Ya. Ini dari Bani Mahzum mereka menolak. Oh nggak bisa, kami yang masang ini Hajar Aswad. Ini adalah kemuliaan. Ya, akhirnya mulai memanas akhirnya. Ya, Bani Abdiddar mereka akhirnya menyembelih kambing, terus darahnya ditumpahkan di ember. Ya, kepala sukunya mencelupkan tangannya ke darah, mengangkat tangannya dengan berlumuran darah, mengatakan, oh ini barang siapa yang berani menyentuh Hajar Aswad ini, ya, yang meletakkan Hajar Aswad ini kecuali kami, maka perang. Ya, pertumpahan darah nih, ya, darah nih lihat. Ya. Ternyata Bani Mahzum nggak mau kalah, sembelih juga kambing, ya, tuangin di ember, celupin tangan, angkat juga ini darah juga nih, ya. Kita juga nggak mau kalah nih. Sembelih juga Bani Adi, sembelih kambing juga Bani Adi, ini kaumnya atau sukunya Umar bin Khattab. Sembelih kambing, tumpahin di ember, angkat juga, celupin tangan, angkat ini darah juga nih. Ya, siapa yang berani letakin kecuali kami maka perang. Ya. Maka ketika itu ada seseorang yang paham sekali kondisi seperti ini bahaya ini bisa terjadi peperangan saling membunuh ini, maka dia datang kepada seorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah, ya, seorang yang sudah tua yang benar-benar dihargai atau dihormati oleh semua kaum di situ, yang biasa menjadi seorang hakim penengah di antara mereka. Nah, ada yang lapor sama Abu Umayyah bin Mughirah, wahai Abu Umayyah, bahaya, orang-orang di sekitar Ka'bah mulai bentrok, mereka akan berperang satu sama lain. Ya. Akhirnya datanglah, ya, Abu Umayyah bin Mughirah ini memang sudah sangat tua, umurnya 120 tahun. Ya. Kemudian Abu Umayyah bin Mughirah ini mengatakan kepada mereka semua, ya, wahai Quraisy, suku Quraisy, ya. Ya. Kalau kalian saling berperang, saling menumpahkan darah, maka siapa lagi yang tinggal di Mekah? Nggak ada lagi yang tinggal di Mekah ini, mati semua nanti. Ya. Maka dari itu izinkan aku untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara di antara kalian. Ya. Ya. Oh tidak, Abu Umayyah mengatakan kalian harus pilih seorang hakim yang jadi penengah yang bisa memutuskan perkara di antara kalian. Ya. Bagaimana? Kalian setuju? Ya, kami setuju akhirnya. Ya. Kita harus cari hakim. Ya. Supaya adil, kata Abu Umayyah, ya, kalian lihat ke arah pintu Bani Saibah. Ya. Itu adalah pintu gerbang Mekah. Jadi dari tempat mereka itu di sekitar Ka'bah, melihat ke pintu gerbang Mekah itu kelihatan pintu Bani Saibah. Ya. Aku putuskan siapapun yang masuk dari pintu gerbang Bani Saibah ini, ya, dialah yang akan jadi hakim. Ya. Bagaimana? Setuju? Ya. Ya. Siapapun, ya, asalkan orang yang masuk lewat pintu Bani Saibah ini, maka dia akan jadi hakim. Ya, maka ketika itu semuanya setuju. Awalnya mereka mengira yang menjadi hakim adalah Abu Umayyah sendiri, nanti ternyata bukan. Ya, Abu Umayyah mengatakan yang jadi hakim yang masuk ke pintu Bani Saibah. Dan qadarullah, ya, sebuah takdir yang Allah tetapkan kepada Rasulullah SAW, ternyata yang masuk ke dalam pintu Bani Saibah itu adalah Rasulullah baru datang. Ya, maka sontak semua dari mereka, suku-suku mereka, semua suku yang melihat itu, yang melihat ternyata Rasulullah yang masuk, mereka mengatakan dengan serentak, as-sadiqul amin, as-sadiqul amin, as-sadiqul amin rodina. Ya. Seorang yang jujur dan terpercaya, seorang yang jujur dan terpercaya, kami ridho. Ya, luar biasa, ya. Semua orang di Mekah, semua suku di Mekah, Allah buat mengikrarkan, ya, menetapkan kejujuran dan amanahnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka yakin memang sebelum Rasulullah diutus bahwasanya Rasulullah memang jujur dan amanah. Mereka pun ikrarkan itu, mereka tetapkan itu, terkenal. Mereka ridho Rasulullah menjadi hakim, menjadi, ya, yang memecahkan permasalahan di antara mereka. Akhirnya Rasulullah pun dipanggil,
ya Muhammad pun dipanggil, ini dijelaskan, wahai Muhammad, terjadi begini, jadi Anda harus memutuskan perkara di antara kami. Akhirnya Rasulullah ketika itu melepaskan apa ya baju beliau, semacam kain yang menjadi apa ya selendang beliau lah bahasanya itu. Melepas itu ya beliau bentangkan ke tanah, kemudian ditaruhlah Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu. Kemudian beliau mengatakan, semua kepala suku pegang di setiap ujung-ujung kain tersebut ya. Cukup kepala sukunya saja. Jadi kepala sukunya yang ya mereka pegang kain ya, di setiap ujung-ujung itu kepala sukunya pegang. Jadi seakan-akan Rasulullah membuat mereka itu membawa Hajar Aswad itu secara bersamaan ya. Jadi nggak ada salah seorang yang bawa, nanti akhirnya yang lain iri. Jadi Rasulullah buat sama-sama membawa ya. Dan setelah sampai ke tempatnya Hajar Aswad itu, ternyata Rasulullah sendiri yang ambil dan Rasulullah yang letakkan ke tempatnya tersebut, dan mereka pun ridho semua. Jadi kemuliaan yang mereka cari, yang mereka kejar, yang mereka perebutkan sampai mereka hampir perang itu ternyata didapatkan oleh Rasulullah ya, oleh Muhammad SAW ya. Lalu ya, setelah nanti Rasulullah diutus ya, sungguh terlaluan mereka menolak risalah yang beliau bawa, menganggapnya pendusta, gila, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apabila ana bisa menjawab, maka ana akan jawab. Tanya enggak, Ibu? Tanya enggak? Apabila tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.